Jangan terlalu takut. Raja ini hanya berurusan dengan musuh-musuhnya. Jika kamu benar-benar menyerah kepadaku, aku tidak akan menyakitinya, tetapi aku akan memberikan semua yang dia inginkan. Sekarang, waktunya untuk kalian semua untuk mengekspresikan pendapat. Sekarang raja baru tidak terlihat dimanapun, negara api tidak bisa ditinggalkan sendiri selama sehari. Anda berkata, siapa tempat terbaik untuk duduk di posisi ini? Petik 2. Pertanyaan Black Rose sangat wajar. Sebelum mereka dapat menjawab, dia telah duduk lagi, karena melihat ke seluruh pengadilan, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya, dan dia bahkan lebih peduli tentang kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Ketakutannya sangat ekstrim. Dengan cara ini, dengan bantuan pembangkit tenaga berjubah hitam misterius, Mawar Hitam mencapai tujuannya dalam waktu singkat, dan hal pertama yang dia lakukan setelah dia naik tahta adalah mengirim pasukan ke kota perbatasan kerajaan Tuhan. Membunuh. 3 hari kemudian, ada teriakan keras di luar kota Yunzu di perbatasan antara kedua negara, genderang perang terdengar, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke perbatasan kota Yunzu. Pada saat ini, 3 pangeran yang bersembunyi di kota untuk berjaga-jaga dari kematian mereka, dan Long Kun dan lainnya yang dikirim oleh Su yang telah menyelesaikan pertemuan. Faktanya, setelah pangeran ketiga diam-diam memeriksa Ailiner di istana dan melaporkan fakta tentang perebutan tahta Mawar Hitam, pangeran ketiga sudah mengatur mundur dan pemindahan. Baginya, negara api pasti tidak ada yang menunggu untuk saat ini, perbatasan telah menjadi tempat teraman. 3 pangeran, ini bukan cara bagimu untuk menjuntai seperti ini. Aku merasa pusing saat menjuntai. Long Kun memegang tusuk gigi di matanya dan menatap pangeran ketiga yang cemas di depannya. Dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya akan membuat seluruh tim gugup dengannya. Hei, alangkah baiknya jika bos ada di sini. Dengan kekuatan dan strateginya yang terkenal di dunia, kita pasti tidak akan takut pada kelompok orang ini. Pangeran ketiga tidak bisa menahan perasaan tersesat. Bagaimanapun, kota Yunzu dapat dianggap sebagai kota perbatasan penting di kerajaan api. Sekarang, tanpa menunggu orang luar dari kerajaan Tuhan, orang-orang kerajaan api tidak bisa menunggu lebih dulu. Kebenaran membuat pangeran ketiga sangat tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan? Ini bukan cara untuk menutup gerbang kota seperti ini, tapi ini memberi Black Rose alasan untuk menyingkirkanmu. Ling Yao menghela nafas pelan dan berkata, menurutku, mengirim seseorang untuk membunuh langsung untuk bertarung dengan mereka lebih baik daripada menjadi kura-kura di sini. Ling Qingsu tidak berpikir demikian, dan segera memberikan pendapatnya sendiri. Dalam situasi ini bukan pertarungan, dan ini bukan pertarungan. Hanya bos yang bisa memecahkan permainan. Menghitung hari, kendaraan mikro kita seharusnya dikirim untuk hari ketiga, dan diperkirakan ada harus menjadi jawaban malam ini, tunggu. Melaporkan. Tepat ketika Ling Qingsu selesai berbicara di sini, beberapa pemimpin penjaga di luar buru-buru memasuki kamp dan berlutut di depan pangeran ketiga. Yang mulia, ada tim lain dari kota raja yang bergegas untuk membantu. Sekarang ada 30.000 tentara elit mendekati kota, dan tampaknya ada banyak ork dalam tim, yang terlihat sangat ganas. Pangeran ketiga menghela nafas, baiklah, aku tidak tahan lagi. Jika bos tidak kembali, kita tidak akan dapat mempertahankan ini terlalu lama. Jika kita tidak dapat bertahan, setelah menjadi kota gerbang rusak, kemauan tentara untuk bertempur akan rendah. Ketika titik beku, ketika saatnya tiba, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Petik 2. Tidak heran jika pangeran ketiga tidak bisa menahan amarahnya, dalam situasi ini, orang lain mungkin tidak bisa berbuat lebih baik darinya. Karena ini masalahnya, maka kita buka gerbang dan bertarung. Dengan raungan, Long Kun adalah orang pertama yang bergegas keluar dari kamp dan memasang senjatanya. Orang ini benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, leluhur generasi kedua dari kerajaan para dewa, akan benar-benar mengangkat senjatanya dan bergegas ke garis depan untuk perselisihan internal di kerajaan api. Semua orang di tim tampaknya tidak menyadari bahwa karena keberadaan Su Yang, sekelompok orang di dunia fantasi, diam-diam diringkas menjadi satu kesatuan yang sempurna lagi. Membunuh. Kedua pasukan itu bertabrakan langsung, dengan teriakan yang luar biasa untuk membunuh satu demi satu. Pada awalnya, kamp 3 pangeran dengan tim Su yang sebagai intinya memiliki keuntungan besar, apakah itu kekuatan tempur atau moral,
mereka berada dalam postur yang benar-benar menghancurkan lawan. Terutama ketika para prajurit melihat bahwa setiap orang di tim Su yang dapat membunuh kuartet mereka sendiri, sama seperti para dewa turun dari langit, semangat juang mereka juga diaktifkan sepenuhnya. Dipengaruhi oleh sistem elemen sihir negara ini, para prajurit kerajaan api juga memiliki keinginan untuk menaklukkan melebihi orang biasa. Di medan perang, mereka adalah sekelompok prajurit yang benar-benar telah melupakan nyawa mereka. Mereka hanya bisa jatuh di jalan menyerang, akan mundur selangkah sebelum musuh jatuh. Tapi segera, adegan tak terduga untuk semua orang dipentaskan. Orc yang diam-diam bersembunyi di dalam tim secara bertahap mulai memainkan peran. Orang-orang Haijiao ini semuanya adalah keturunan Raja Black Jiao. Setelah diberi kekuatan khusus, mereka bisa berubah menjadi bentuk setengah manusia untuk campur tangan di medan perang. Kekuatan paling menakutkan dari orang-orang ini adalah kemampuan untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan menelan mayat yang dipenggal. Poin ini persis sama dengan karakteristik sistem elemen binatang yang ditelan dan ditumbuhkan oleh interpretasi Raja Jie tentang trio Suyang. Apa yang terjadi? Orang-orang Jiao ini benar-benar dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka dengan cara ini. Jika ini terus berlanjut, aku takut mereka akan menjadi kartu truf yang sebenarnya dari pihak lain. Pangeran ketiga dan yang lainnya dengan cepat menyadari bahwa itu tidak baik, dan terpaksa meninggalkan rencana awal untuk mengejar kemenangan dan mundur dengan tegas. Mau lari? Serahkan padaku, gemuruh. 18 meriam Yuan berbunyi di belakang tentara musuh, dan terjadi keributan di pasukan tiga pangeran. Formasi ketat asli hancur dalam beberapa menit, sejumlah besar tentara jatuh, dan mayat-mayat itu dikurangi menjadi Jiaomen itu. Makanan untuk para tentara, hahaha, menggunakan temanmu sebagai makanan untuk memberi kami kekuatan, perasaan ini benar-benar menyenangkan. Jenderal di kepala, juga pemimpin Antek yang baru ditanam oleh Mawar Hitam, tertawa lancang, membiarkan orang-orang di bawah komandonya menelan sembarangan di medan perang. Mereka bahkan tidak tahu bahwa pertumbuhan suku-suku Hiu ini adalah tujuan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik berjubah hitam di balik layar yang mengendalikan Mawar Hitam. Dengan bantuan kekuatan kerajaan api, untuk menyediakan pasokan pertumbuhan paling kuat bagi binatang laut, ambisi serigala seperti itu sebenarnya dianggap sebagai semacam kemuliaan oleh para jenderal kerajaan api yang menyedihkan ini. Hal-hal bodoh, kamu sepertinya lupa bagaimana menjadi seseorang. Tepat ketika satu sisi tiga pangeran berada dalam kekacauan, dua raja pemaksa yang sangat kuat mendekati langit di atas awan. Semua orang melirik dengan seksama, Su Yang dan Wu Shuang terengah-engah dengan totem naga dua warna hitam dan emas di luar pada saat yang sama, menyapu dan bergegas ke medan perang di bawah. Itu bosnya, Tuhan, penyelamat kita akhirnya kembali. Dengan bos dan putri, lihat bagaimana mereka berani menjadi sombong. Tidak, keduanya cukup menakutkan, dan seluruh pasukan mundur. Di kubu lawan, jenderal penjahat Dezi yang arogan dan sombong ketakutan di tempat, dan kerusakan dari dua warna cahaya naga ini tidak lagi dapat diatasi oleh orang-orang biasa di bawah komandonya. Faktanya, kekuatan seperti Su Yang dan Wu Shuang, jika mereka mau, puluhan ribu legiun besar ini semuanya bisa jatuh dalam beberapa menit. Kamu biasa saja, jangan dengarkan perintah orang-orang pengkhianat dan cepat pergi. Ini adalah wilayah negara api. Dilarang memulai pertempuran internal, jika tidak, ketiga pangeran Tianwei akan membunuhmu, dan kamu tidak akan ditinggalkan. Suara Su Yang menyapu langit, seperti dekrit kekaisaran, membuat puluhan ribu tentara kerajaan api ini langsung kehilangan keinginan mereka untuk bertarung, dan melarikan diri adalah satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan saat ini. Lari, teriakan histeris pecah dengan cepat, dan karena yang disebut kekalahan itu seperti gunung, barisan asli tentara domestik api langsung berubah menjadi pasir yang berantakan. Awalnya, jenderal jahat ini tidak memenangkan hati banyak orang. Sekarang tidak apa-apa. Ketika Su Yang berteriak dengan suara seperti itu, pertahanan batin para prajurit benar-benar runtuh, apalagi meminta mereka untuk terus bertarung, bahkan jika mereka berdiri di Su Yang. Di depan mereka akan merasa sangat tertekan. Seorang prajurit yang menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah pengaruh pribadi Su Yang yang tak tertandingi. Mundur, melihat sang jenderal dengan cepat menjadi komandan yang dipoles, dalam keputusasaan,
seperti lalat bodoh, dia berteriak pada dirinya sendiri dan mengeluarkan suara yang kuat, dan buru-buru memukuli kudanya dan berbalik dan mundur. Su Yang dan Wu Shuang mendarat dengan mantap satu demi satu, berdiri di depan tiga pangeran yang mempertahankan kota, seperti dua dewa sejati, mereka menerima sorak-sorai dari semua prajurit. Pangeran ketiga turun dari kudanya dan datang ke Su Yang. Bos, untungnya Anda memiliki momen kritis, jika tidak kami mungkin menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Melihat ekspresi serius pihak lain, Su Yang mengangguk ringan, saya mengerti apa yang Anda maksud, tentara tidak penting, tetapi hiu dalam tim tidak mudah ditangani. Mereka bisa memakan daging dan mayat para prajurit. Tingkatkan jumlah, kekuatan. Mari kita kembali ke kamp dan membicarakannya. Petik 2. Di akun militer, Su Yang tidak diragukan lagi duduk di kursi utama. Pangeran ketiga duduk di sebelah Su Yang. Yang lainnya ada di kedua sisi. Kecuali 2 atau 3 kroni pangeran ketiga, selusin orang lainnya semuanya adalah anggota tim Su Yang. Di luar dugaan, masih ada yang seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu kalau aku tidak mendengarkan, aku kaget saat mendengarnya. Setelah mendengarkan perjalanan Su Yang Jiang dengan Wu Shuang, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa, dan Long Kun terus mengelus dagunya dan mulai berpikir. Bos, aku merasa lebih dan lebih sekarang bahwa apa yang disebut teori dunia fantasi seharusnya benar. Aturan 3 dimensi adalah satu-satunya dukungan yang mendukung seluruh dunia kita. Suatu kali, seperti yang Anda katakan, Raja Banjir Hitam akan berada di atas. Maka dunia kita mungkin benar-benar jatuh ke dalam kegelapan abadi. Petik 2. Su Yang menggelengkan kepalanya, tidak, bersama kami, konspirasi Raja Naga Hitam tidak akan pernah berhasil. Meskipun saya ingin membebaskan diri dari dunia fantasi, saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan tempat ini, setidaknya sebelum saya menemukan jalan kembali. Ini dunia harus utuh. Petik 2. Ling Qingsu mengerutkan kening dan berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang negara api, Mawar Hitam sudah menguasai, kita sangat pasif sekarang. Su Yang berpikir, tidak terburu-buru, ini lebih aman di sini daripada ibu kota. Selanjutnya, saya akan pergi ke laut yang tak berujung untuk menguji seberapa kuat orang itu. Adapun medan perang utama, saya pikir mereka akan bertahan untuk sementara waktu. Anda tidak boleh berani bertindak gegabah. Manfaatkan waktu ini untuk berlatih dengan rajin dan berusaha untuk lebih meningkatkan kekuatan Anda. Untuk beberapa waktu yang akan datang, seluruh benua tidak akan damai. Petik 2. Memahami. ... Hujan akan datang dan angin bertiup ke seluruh penjuru gedung. Saat Black Rose benar-benar memahami otoritas Flame Kingdom, seluruh Flame Kingdom berada dalam kekacauan di dalam dan di luar aula, dan mereka yang mengikutinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa. Namun, seperti yang dikatakan Su Yang, tidak peduli seberapa kacau keluarga kerajaan, itu hanya bisa seperti ini, meskipun Black Rose merajalela untuk sementara waktu, itu lebih baik daripada sekelompok naga tanpa pemimpin yang menyebabkan seluruh kerajaan api robek. Selain memanfaatkan titik ini, Su Yang dan Wu Shuang berangkat lagi. Hanya kali ini, saat keduanya memulai perjalanan mereka, Wu Shuang, yang merupakan putri kerajaan Tuhan, menerima perintah rahasia untuk transmisi suara, yang merupakan perintah merah tingkat tertinggi dari pengawalnya. Ayang, sepertinya aku tidak bisa menemanimu ke laut yang tak berujung. Ketika dia mentransfer pesanan yang dia terima ke lautan jiwa Su Yang langsung berpikir keras. Tanpa diduga, seseorang akan menyerang keluarga kerajaan-kerajaan Tuhan pada saat yang sama. Dalam perintah rahasia ini, disebutkan bahwa para dewa dan Fabi pindah ke tahta dan memenjarakan Raja Tua, dan petugas seni bela diri Tai Long sekarang masih belum jelas. Dia terluka parah oleh sekelompok pria misterius berjubah hitam, anak hilang. Sun Tai Long dan yang lainnya. Semuanya dilenyapkan, dan seluruh jajaran pejabat dewa perang benar-benar digulingkan. Untungnya, Long Kun dan keluarga Adipati sangat pintar. Setelah mencium bahaya dan mengetahui bahwa mereka tak terkalahkan, mereka menyelamatkan sebagian darah keluarga kerajaan dan meninggalkan ibu kota raja terlebih dahulu, yang tidak sepenuhnya menggulingkan keluarga kerajaan. Meskipun aku dan Raja Tua bukanlah saudara sedarah, dia telah melakukan banyak hal untukku selama bertahun-tahun. Sekarang negara Tuhan dalam kekacauan,
aku harus kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Lebih penting lagi, jika kau mau hentikan konspirasi ini, andalkan saja. Kekuatan magis teman wanitamu tidak cukup. Sebagai totem kekuatan iman, kamu harus tahu betul bahwa aku adalah orang yang paling dekat dengan batas kekuatan manusia. Aku akan mengembalikan ini waktu dan aku akan mengambil kekuatan keyakinan lebih jauh. Perkuat, hanya ketika Permaisuri dan aku mencapai batas Yuan Li pada saat yang sama, bisakah kami membantumu melawan Raja Naga Hitam Laut tak berujung? Petik 2. Harus dikatakan bahwa keputusan Wu Shuang tidak diragukan lagi adalah yang paling benar saat ini, dan perpisahan di antara keduanya tampaknya tak terhindarkan. Su yang sepertinya akan mengatakan bahwa dia bersedia menemaninya untuk kembali ke kota Tuhan dan menghadapinya terlebih dahulu, tetapi Wu Shuang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan lembut mengangkat tangannya untuk memblokir bibir Su yang untuk menghentikannya. Aku tahu apa yang akan kamu katakan, dan aku mengerti niatmu, tetapi sekarang, jika kamu menemukan putra raja perampok, leluhur kerajaan api, adalah hal yang paling penting. Hanya dengan menemukannya barulah sang elemen iblis mendekati puncak ekstrim, dan kerajaan Tuhan saya kekuatan iman tidak membutuhkan warisan darah semacam ini. Saya sendiri yang dapat mengumpulkan kekuatan asal manusia yang mendekati batas, jadi fokus Anda haruslah pada negara api. Petik 2. Su yang tidak tahu harus berkata apa, dan hanya dua masalah yang membuatnya merasa malu telah diselesaikan dengan mudah oleh Wu Shuang. Wanita ini selalu seperti ini, mampu berdiri di sisinya dan menemani dirinya untuk menguasai dunia. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku sudah terbiasa memilikimu. Jika suatu hari, dunia ini memisahkanmu dariku, aku akan menciptakan dunia lain bersamamu. Dengan kata-katamu, itu sudah cukup. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, sampai Wu Shuang berubah menjadi totem malaikat yang mempesona, dan kemudian titik cahaya keemasan menghilang di tempatnya, dan langsung pergi ke Raja Tuhan untuk pergi. Setelah kepergiannya, Su yang memulai perjalanannya lagi dan langsung pergi ke laut dan langit yang tak berujung. Dari perbatasan negara api hingga laut tak berujung, masih ada jarak yang cukup jauh, untungnya, Su yang memiliki kendaraan untuk mempercepat hingga batasnya, meninggalkan perbatasan dalam waktu setengah hari. Adegan yang familiar sepertinya muncul lagi. Su yang melayang di permukaan laut. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pedang Sura. Setelah mengembunkan kekuatannya, dia menghancurkannya, dan seluruh lautan yang tak berujung dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk dari ratusan kaki. Pusaran siklon pedang hampir seperti membalik bagian laut ini. Kekuatan Sura, di dunia fantasi yang dibentuk oleh sistem aturan tiga dimensi ini, pada awalnya adalah kekuatan asli yang kuat. Meskipun Su yang jauh dari puncak dari tubuh sempurnanya, dia ingin menimbulkan sedikit kebisingan. Ayo, itu masih bisa dilakukan. Gemuruh. Gelombang yang bergolak dibaptis oleh pasang surut, sampai nafas yang sangat tua dan tebal muncul, dan warna langit yang sesuai dengan seluruh laut dan langit yang tak berujung sebenarnya sedikit gelap. Junior, kamu sangat berani. Ketika kamu meninggalkan alam dewa es dan salju sebelumnya, dewa itu tidak peduli padamu. Sepertinya kamu benar-benar semakin buruk, dan kamu tidak menaruh dewa di matamu. Su yang tersenyum, jika saya tidak menganggap Anda serius, saya tidak akan lari untuk melihat Anda secara langsung. Raja Banjir Hitam, hentikan, saya tahu Anda telah melakukan hal-hal di balik kerajaan api dan kerajaan dewa, konspirasi Anda tidak akan berhasil. Ambil langkah mundur, bahkan jika Anda benar-benar sukses, apakah menurut Anda sistem dunia tiga dimensi benar-benar sama dengan yang Anda bayangkan? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Hitam perlahan muncul dari bawah laut, kulit gelapnya penuh sisik, dan kepalanya sendiri menutupi area seluas puluhan meter, matanya seperti dua batu hitam besar, dalam dan energik, melepaskan nafas menelan yang kuat. Apa yang Anda maksud dengan ini? Su yang tidak akan menjelaskan secara detail. Model formasi segitiga dipadatkan dari telapak tangannya saat dia mengangkat tangannya, yang persis seperti jejak yang dia simulasikan setelah meniru formasi Sanyuan Guyi di istana di Gong Lembah Baiming. Kesatuan terner ini adalah presentasi sempurna dari seluruh sistem tenaga daratan. Segera setelah itu, Su yang melemparkan model lari ke udara, dan sumber cahaya tiga warna yang mendominasi meluas dan berkeliaran pada saat yang sama, dengan demikian mempertahankan pengoperasian sistem terner yang sempurna dan stabil.
Tiba-tiba, Su yang mengacungkan jarinya, mengenai tepi salah satu formasi, dan memotong satu sisi segitiga. Detik berikutnya, seluruh sistem benar-benar hancur, dan semua energi yang telah berjalan dengan stabil di dalam mengalir keluar. Apakah Anda melihatnya? Ini adalah keuntungan dan kerugian dari sistem Turner. Sistem hukum semacam ini sangat stabil. Setelah ditetapkan, dapat menjamin reproduksi seluruh benua selama jutaan tahun, tetapi sekali salah satu dari Turner sistem memiliki lebih dari keseluruhan kekuatan tertinggi dengan keseimbangan sistem ingin menghancurkan warisan dari dua pembuluh darah lainnya, yang berarti bahwa benua ini akan berakhir dan dihancurkan. Raja Banjir Hitam mendengus dingin, mengapa saya harus mempercayai Anda? Saya telah tinggal di daratan selama jutaan tahun, melahap ratusan juta makhluk, dan mengumpulkan kekuatan tak terbatas, yang hampir bisa abadi. Akankah saya memilih untuk menyerah? Jika saya tidak mengejar posisi akhir untuk mendominasi seluruh benua, apa arti dari kekuatan abadi saya? Petik 2. Su yang membantah tidak rendah hati atau sombong, apa yang Anda cari bukanlah untuk mengatur segalanya, tetapi untuk menghancurkan segalanya. Ketika Anda benar-benar mengambil langkah itu, semuanya akan terlambat. Karena pada dasarnya, hanya saya di dunia ini yang dapat memahami Anda. Karena saya orang luar dan tidak termasuk dalam sistem Turner, saya dapat lebih memahami akhir yang sebenarnya dari apa yang Anda lakukan. Petik 2. Su yang tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah meyakinkan orang ini dengan kata-katanya sendiri. Dia hanya bisa mengetik sebagian dari fragmen jiwanya sendiri dari dunia luar, sehingga Black Flood King dapat memahami penampilan dunia nyata dia, berharap untuk membangkitkan kewaspadaannya. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu apa? Aku telah bekerja keras begitu lama, menurutmu apakah mungkin untuk berhenti di tengah jalan? Jika kamu cukup kuat, gunakan kekuatanmu untuk menaklukkanku, jika tidak, kamu hanya layak untuk saya makanan. Petik 2. Mengaum. Raja Naga Hitam berkata, tiba-tiba marah, mengunci napas Su yang di udara, dan memuntahkan semburan air yang sangat kuat. Pada pandangan pertama, kolom air ini tampak tidak istimewa, tetapi ketika mendekati di depannya, Su yang menemukan bahwa semburan kekuatan yang tidak disengaja ini sebenarnya bercampur dengan efek penindasan domain yang sangat kuat. Tapi Su yang memahami bahwa ini bukanlah domain sebenarnya dari Raja Naga Hitam. Ini hanya karena elemen binatang di dalamnya mendekati batasnya. Bahkan jika bersin, ia dapat meledak dengan kekuatan yang mendekati perwujudan. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Ketika tidak ada tandingan, Su yang masih tidak tahu persis seberapa jauh orang ini telah mencapai, tetapi sekarang, Su yang benar-benar mengerti bahwa dengan tingkat kekuatan seperti itu, dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak mengalahkan lawannya. Kecuali kekuatan hukum tiga elemen digunakan, seperti yang dikatakan Raja Jie, untuk bersaing dengan batas dua urat lainnya dari tiga elemen, Black Flood King hanyalah yang paling tak terkalahkan di dunia fantasi. Su Yangqing tersenyum dingin, dan pedang Dewa Sura di tangannya menunjukkan kekuatannya, dan dia membelahnya dengan pedang, membelah kolom air menjadi dua bagian. Pedangmu sangat tidak biasa, itu mengingatkanku pada bertahun-tahun yang lalu, ketika bayangan hitam misterius turun, orang itu memegang pedang ini. Oh, ketika Su yang mendengar ini, dia segera menjadi sedikit serius, dan secara naluriah memikirkan Shuro di benaknya. Kau tahu, sebagian besar dunia ini diciptakan oleh Xiao Yao Daojun. Itu adalah level teratas dari menara tak berujung yang dia kendalikan. Asura adalah eksistensi yang setara dengan Xiao Yao Daojun, bahkan lebih kuat dari keberadaannya, menggunakan dunia ini untuk hidup dengan matanya, itu adalah Tuhan yang benar. Lalu bagaimana Anda menilai kekuatan orang itu? Su yang tidak bisa membantu bertanya. Ya Tuhan, aku bisa mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa dia adalah dewa di atas hukum. Jika dia mau, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia. Tapi dia tidak melakukan itu, atau lebih tepatnya, muncul di sini. Dia masuk dunia hanyalah bayangan, atau merek. Hanya sekali, orang itu menghilang sama sekali. Aku pernah menganggapnya sebagai pencipta elemen sihir. Petik 2. Su yang tidak berdebat dengan pria bertubuh besar ini, memiliki rasa kagum di hati orang lain bukanlah hal yang buruk. Kata-kata Hei Jiao Wang sepertinya mengingatkan Su yang secara tidak sengaja,
mungkin, menghentikan bencana ini dan memulihkan kekuatannya di dunia nyata harus menjadi arah yang sebenarnya. Demi pedang ini, aku tidak berniat untuk mati bersamamu segera. Aku bahkan merasa bahwa bukan kekuatan hukum tiga dimensi yang mencegahku menjadi penguasa daratan, dan yang terkuat di dunia, dua pembuluh darah lainnya. Kaulah yang memiliki warisan Tuhan. Petik 2. Su Yang mencibir, intuisi Anda tidak salah, saya jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan, tetapi sekarang saya belum dapat menemukan arah untuk kembali ke atas. Mungkin hari ini adalah hari ketika Anda menyingkirkan harapan saya. Anda yakin apakah Anda ingin melepaskan kesempatan ini? Petik 2. Raja Banjir Hitam tertawa, suaranya setransparan dan sekokoh dewa yang menguasai lautan luas. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah terburu-buru bertabrakan dengan lawan yang kuat ketika waktunya belum tepat. Apa yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan kekuatan, dan hal yang sama berlaku untukku. Nah, sekarang kita telah mencapai konsensus, pertempuran hari ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Pertanyaan terakhir, kemana kamu membawa Raja Kerajaan Api? Maksudmu Putra Jie, Raja Zanyu. Dia adalah orang gila terus-menerus. Awalnya aku berencana untuk bekerja sama dengannya, pertama-tama telan kerajaan Tuhan, siapa yang tahu kapan aku memberitahunya rahasia hukum tiga dimensi, orang ini tiba-tiba gila. Petik 2. Su Yang cukup terkejut dengan apa yang dia dengar. Apakah Anda yakin berniat untuk mencoba menipu saya dengan cara seperti itu? Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayainya, tapi itulah kebenarannya. Di Sanyuan Guyi, Raja Zanyu sepertinya melihat sesuatu yang istimewa, dan kemudian berteriak bahwa dunia akan berakhir, sampai dia benar-benar menghilang di hadapanku. Saya tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini, jadi saya meminta kedua putra saya untuk meninggalkan laut yang tak berujung untuk sementara dan mempercayakan mereka penaklukan kerajaan api dan kerajaan dewa. Petik 2. Begitulah caranya. Jadi, sekarang, kedua putramu bertanggung jawab atas konflik antara kerajaan api dan kerajaan dewa. Hei Jiao Qing tersenyum penuh kemenangan, jangan meremehkan mereka. Meskipun mereka berdua mungkin tidak sekuat Anda, mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Mereka telah menelan puluhan ribu tahun dan telah tumbuh hingga hari ini kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diterima. Kapan Anda bisa menekan kedua putra saya dan menghentikan ritme awal daratan bergerak menuju penyatuan, Anda akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Petik 2. Su Yang tidak menanggapi apapun, dengan formasi ini, dia telah mencapai tujuannya. Jadi, itu keputusan yang bagus. Raja Naga Tua, ingat apa yang aku katakan, hari ini adalah kesempatan terbaikmu untuk melepaskan diri dari takdirmu. Aku pergi hari ini dan muncul kembali lain kali, kamu benar-benar tidak punya pilihan. Berhenti bicara omong kosong. Nah, aku menunggumu. Raja Banjir Hitam meraung, menyebabkan gelombang di sekitarnya bergegas, dan kemudian kepalanya yang besar diam-diam bersembunyi di kedalaman laut yang tak berujung lagi, sampai permukaan laut mendapatkan kembali ketenangannya. Akhir dunia. Dalam pikirannya, Su Yang mengulangi kata-kata ini lebih dari sekali. Secara tidak sengaja, Raja Kerajaan Api bernama Zanyu memberi peringatan yang jelas kepada Su Yang. Mungkin, jika Anda ingin memulihkan kekuatan tempur terkuat Anda dan mencapai ujung dunia, bukankah itu sama dengan membangkitkan diri di dunia nyata? Sepertinya saya telah menemukan arah yang ingin saya kejar. Su Yang sangat bersemangat. Rencana awalnya untuk kembali ke kerajaan Tuhan tiba-tiba dihentikan. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah yang belum pernah dia capai sebelumnya. Bagian barat laut dari persimpangan kerajaan api dan kerajaan Tuhan, di mana ada komunikasi puncak paling banyak di daratan. Puncak surgawi dikatakan sebagai pegunungan tertinggi, tertua, dan paling misterius di seluruh benua. Di sana, Su Yang mungkin dapat menemukan jawaban yang dia inginkan. 3 hari kemudian, ketika Su Yang benar-benar mencapai puncak dunia, dia merasakan pemikiran yang luas dan transparansi yang tidak dapat dijelaskan. Perlahan-lahan jatuh di puncak pegunungan ini, berdiri di sini sambil menatap langit yang luas, Su Yang sepertinya secara tidak sengaja melihat cermin. Mungkin jati diri yang paling sejati adalah yang terpantul di cermin hari itu. WHO, gemuruh. Tiba-tiba ada suara dingin dari belakang, yang samar-samar terlihat. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping seperti pengemis.
Dia tidak bisa membantu tetapi menepuk telapak tangan dan membanting di belakang Su Yang. Tanpa ragu-ragu lagi, Su Yang tidak akan sopan sama sekali ketika menghadapi pria ini yang tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Mengangkat telapak tangannya adalah ledakan yang kuat, dan dia membanting ke telapak tangan orang ini, dan dua kekuatan meledak pada saat yang sama di atas tanah, puncak gunung. Su Yang mundur selangkah, tetapi pria itu menarik lebih dari selusin langkah dan menggelengkan kakinya, sebelum dia bisa berdiri teguh. Kamu sangat kuat. Sangat jarang kamu bisa membuatku mundur dalam menghadapi seranganku. Su Yang baru saja menggunakan setidaknya 60% dari kekuatan telapak tangannya, jelas meremehkan kekuatan telapak tangan lawan, sebelum dia mundur selangkah. Pihak lain, setidaknya 80% dari kekuatan, mampu meledakkan efek tirani seperti itu. Orang tua itu sepertinya tidak terlalu peduli tentang perbandingan antara kekuatan dan kelemahan di balik telapak tangan, tetapi sangat tertarik dengan pria muda di depannya. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu datang ke tempat ini. Mencari akhir dunia, tidak lebih. Orang tua itu terkejut, jadi dia menatap Su Yang dengan linglung, sampai matanya tertuju pada pedang sura di tangan Su Yang benar-benar menghancurkan emosinya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Mengapa ada dewa legendaris di warisan negara apiku? Su Yang tertawa, mungkinkah Anda adalah Raja Zanyu? Raja kerajaan api yang hilang. Mengapa Anda berakhir seperti ini? Keduanya melepaskan permusuhan mereka dan mendekat untuk berbicara. Su Yang dengan singkat menyatakan semua yang terjadi di negara api hari ini, sehingga Raja Zanyu memiliki pemahaman umum, dan kemudian keduanya secara alami menyebutkan topik akhir dari dunia. Apa? Jadi, kamu adalah pewaris para dewa, dan dewa legendaris di garis iblisku disebut Shuro. Su Yang mengangguk dengan enggan, sampai dia mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya dari dunia nyata. Raja Zanyu terkejut, tetapi segera menjadi tenang. Bahkan jika tidak ada orang lain yang mempercayaimu, aku percaya padamu. Itu hanya kalimat sederhana dan sederhana ini, tetapi tampaknya memberi Su Yang banyak kekuatan. Sebelum ini, dia benar-benar bertanya pada dirinya sendiri di mana jalan keluar dari dunia fantasi itu, dan bahkan Su Yang merasa bahwa peluang untuk menemukan jalan keluar sangat tipis. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar kata-kata penegasan Raja Zanyu dari hatinya, keyakinannya menjadi sangat nyata dan kuat secara tidak sengaja. Hukum Turner harus kritis. Ketika Raja Banjir Hitam menunjukkan hukum dia berevolusi sepenuhnya di depan saya memutuskan ide ini. Sayangnya, sampai sekarang, saya telah menghabiskan setengah tahun dan masih tidak menemukan akhir dunia. Bahkan jika saya berdiri di puncak dunia. Petik 2. Su Yang akhirnya menghela nafas tak berdaya saat melihat perubahan wajah Wang Zanyu di depannya. Apa yang mengalir dalam tubuh Anda adalah inti dan warisan dari hukum 3 elemen. Kedipan itu sendiri membatasi batas penglihatan Anda. Terlebih lagi, bahkan jika Anda berdiri di puncak dunia, bukan berarti Anda dapat menemukan akhir dunia, akhir yang sebenarnya bisa jadi langit atau lautan. Tidak peduli seberapa jauh bidang penglihatannya, bagaimanapun juga masih ada batasannya, mungkin hanya garis besar keadaan pikiran yang menjadi akar dari menemukan akhir. Petik 2. Seperti yang dikatakan Su Yang, dia tiba-tiba memusatkan diri, dan berdiri di atas tiang Tongtian dengan tangan di punggungnya, seperti patung, menyatukan seluruh tubuh dan pikirannya ke dalam segala sesuatu di sekitarnya. Perhentian ini 7 hari 7 malam. Sampai saat tertentu, Su Yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar terang yang tak tertandingi memancarkan kecemerlangan substantif, menerangi seluruh langit di saat berikutnya. Di langit biru tak berujung, refleksi di dunia jiwa Su Yang. Meskipun langit tidak dapat memantulkan warna-warni, langit memperindah memori Su Yang yang unik di dunia nyata di luar. Pada saat ini, Su Yang menganggap seluruh langit sebagai cermin hatinya. Kamu benar-benar melakukannya. Raja Zanyu selalu berdiri di sisi Su Yang, dan menjadi satu-satunya pengamat yang secara pribadi menyaksikan kebangkitan besar Su Yang. Pada saat yang sama, murid-murid di dasar lembah Baiming terbuka seketika, dan permaisuri hampir seketika mendapatkan keadaan resonansi jiwa Su Yang. Reaksi yang sama saat dia melahirkan Wushuang di Raja para Dewa di arah lain yang jauh. Di mana kamu? Mengapa resonansi di antara kita dipulihkan? Aku bisa merasakan detak jantungmu. Saya juga. Permaisuri dan Wushuang berkata dengan kaget pada saat yang sama,
pikiran jiwa dari dua dewi dan Su yang membentuk hubungan yang solid dan menyeluruh, mencapai resonansi ekstrim dalam arti sebenarnya. Aku berada di puncak langit. Tepatnya, jiwaku sekarang telah terlepas dari lingkup hukum tiga dimensi, dan telah mengelilingi setiap penjuru dunia. Selama aku mau, dimanapun pikiranku pergi, langit adalah milikku. Petik 2. Kedua wanita itu terkejut, tetapi mereka tidak terkejut bahwa Su yang memiliki kemampuan dan prestasi seperti itu. Sebagai dua wanita terbaik dan paling sempurna di dunia fantasi ini, bagaimana bisa pria yang mereka sukai menjadi begitu buruk? Jadi, kamu telah menemukan pintu gerbang keluar dari dunia ini. Belum lagi, tapi setidaknya arahnya benar. Sekarang aku bisa membebaskan diri dari lingkup hukum tiga elemen, tapi aku masih tidak bisa merasakan fluktuasi di dunia nyata di luar. Begitu aku memulihkan kontak spiritual dengan dunia nyata, aku bisa pergi. Tapi sekarang aku tidak terburu-buru pergi, mendapatkan kondisi pikiran mata langit, yang memungkinkan kita mendapatkan keuntungan tak terbatas dalam konfrontasi dengan pria besar itu. Petik 2. Permaisuri dan Wushuang keduanya memberikan tanggapan tegas dengan penuh semangat. Dari sudut pandang kami, jiwa Anda sekarang adalah eksistensi seperti dewa, tetapi Anda masih tidak dapat memobilisasi kekuatan di sistem dunia ini untuk Anda gunakan. Su Yang tersenyum pahit, mungkin sulit. Karena setelah saya memasuki dunia ini, sebagian besar energi tubuh saya disegel. Dengan batas kekuatan saya bahkan tidak dapat membawa kekuatan penuh dari kalian berdua. Juga, artinya, ketika Anda benar-benar bertarung, saya hanya dapat memberi Anda visi dan dukungan tingkat jiwa. Kekuatan sistem Turner masih terserah Anda. Ngomong-ngomong, saya telah menemukan Raja Zanyu, dan saya dapat membuka terobosan mata langit, juga memiliki kreditnya. Petik 2. Kaisar wanita akhirnya menghela nafas lega, bisakah kamu membawanya kembali? Selama dia bersedia memberikan kekuatan kepadaku, batas elemen sihirku dapat tercapai, mencapai batas kekuatan hukum yang sebenarnya. Petik 2. Tidak masalah, aku akan membujuknya. Wushuang, ada apa denganmu? Wushuang tersenyum pahit, saya bukan apa-apa, tetapi kekuatan misterius itu telah menguasai keluarga kerajaan, dan bahkan mengendalikan para bangsawan dengan cara khusus. Saya tidak dapat menyerang mereka, jika tidak, fondasi kerajaan Tuhan akan dihancurkan. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan membawa Raja Zanyu kembali dulu, dan kemudian mengumpulkan semua orang untuk kembali ke kerajaan Tuhan untuk bergabung denganmu. Laut tak berujung adalah lawan terbesar kita di seluruh benua. Memahami, setelah bertukar konten yang paling penting, Su yang menarik pikirannya, kekuatan mata langit tertidur lelap, dan citra jiwa yang dipantulkan di langit secara bertahap menghilang. Cahaya ilahi di pupil tertahan, Su yang kembali ke tubuhnya dan berbalik untuk melihat Raja Zanyu tinggal di sisinya. Senior, berapa lama aku kali ini? Raja Zanyu tersenyum pahit, 7 hari 7 malam. Tapi kau memang memiliki alam yang tidak bisa aku jangkau. Jika kurasa benar, jiwamu sekarang sekuat dewa, dan kau bisa mengabaikan batasan jarak dan hukum. Petik 2. Su yang mengangguk, memang. Senior, sekarang daratan dalam krisis. Saya akan membawa Anda kembali untuk membantu Anda memulihkan status dan kemuliaan raja, tetapi Anda juga harus membayar harganya. Maksudmu, kekuatanku. Jika aku tidak salah, Bai Minggu, rakyatmu seharusnya sudah menyelesaikan warisan kekuatan elemen sihir. Aku hanya kekurangan bagian ini, bagaimana mungkin aku tidak berjanji padamu? Jika tidak bagi Anda untuk mengumpulkan orang-orang kuat itu, kerajaan api dan seluruh benua akan hancur, ini adalah bantuan, saya bersedia membantu. Petik 2. Tanpa basa-basi, Su yang berhasil membujuk raja yang tercerahkan di depannya untuk kembali ke negara api bersamanya. Ayah, ini benar-benar kamu. Pangeran ketiga berlutut dengan semangat, memeluk paha Raja Zanyu dan mulai menangis. Bangunlah, nak, itu membuatmu menderita. Pertemuan antara ayah dan anak itu sangat hangat, dan semua orang di tim Su yang menonton juga sedikit merindukan keluarga mereka. Kepergianku kali ini bukan tentang dibawa pergi seperti yang kau kira, tapi aku pergi dengan sukarela. Aku akan menemukan jawaban yang membuatku bingung. Jadi, kamu sudah menemukan jawabannya. Raja Zanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, meskipun aku belum menemukannya, dia telah menemukannya.
Seperti yang dia katakan, Raja Zanyu mengarahkan mata semua orang ke Su Yang lagi, dan sebelum dia bisa menjelaskan apapun, aura kuat lain muncul di luar. Tepatnya, itu adalah fluktuasi aura yang mengerikan yang membuat semua orang menekannya. Pinggiran dari seluruh kam mencair, dan asap hitam sepertinya memiliki kemampuan untuk menelan segalanya. Saat permaisuri muncul, semua orang tampak gugup. Untungnya, Su yang buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah pasangan terakhirnya, dan semua orang lega. Puan, Anda kembali. Kaisar wanita melirik Raja Zanyu, keinginan untuk membunuh di matanya sangat liar. Benar saja, kamu telah mewarisi warisan 12 raja. Dengan kekuatanku sendiri, kamu bisa mencapai puncak kekuatan yang bisa dicapai dunia ini. Itu tidak mudah.